didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Kembali di Bincang Pagi pemirsa, kalau tadi Pak Jaya menyatakan bahwa bukan langkah yang tepat ketika ini diserahkan ke kejaksaan karena ini sebagai bentuk seolah-olah kalah begitu ya KPK. Nah, lalu kemudian secara hukum begitu pasca putusan pra peradilan, apakah artinya ini masih tidak apa-apa, masih diizinkan secara hukum, masih legal begitu ya, bahwa kasus Budi Gunawan itu masih dipegang oleh KPK? Kalau menyangkut kasus yang gratifikasi 2003-2006, karena putusan pra peradilan itu bersifat final and binding, sehingga menurut hemat kami, pihak Kejaksaan Agung tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan penyidikan terhadap perkara yang sudah diputuskan oleh Hakim Sarpin tersebut. Nah, sebenarnya jalan keluarnya apa? Dalam sprindik KPK, seperti yang saya katakan tadi, bahwa disebut tentang gratifikasi 2003-2006 dan yang lain-lain. Kenapa KPK tidak menyidik yang disebut dan lain-lain, kemudian menjelaskan kepada publik, ya, atau setidaknya kepada Budi Gunawan apa yang dimaksud dengan yang lain-lain tersebut, sehingga ada transparansi aktivitas dan proses penanganan perkara Bapak Budi Gunawan. Oke, jadi yang dan lain-lain itu masih bisa dihandle oleh KPK, masih bisa. Kalau untuk yang satu ini menurut kami kalau sampai tetap disidik oleh pihak kejaksaan maupun Mabes Polri itu akan nebis in idem. Ya, ini yang salah ini. Jadi gimana? Saya kira nggak sependapat saya. Gimana? Yang mana? Putusan pra peradilan itu, mari kita lihat dulu. Putusan pra peradilan itu menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menyidik BG karena BG bukan pejabat negara. Gitu? Jadi dengan disidiknya kembali oleh kejaksaan tidak menyebabkan itu nebis in idem. Yang nebis in idem bila mana perkara itu sudah diputus oleh pengadilan yang sama, kemudian diajukan kembali dalam bentuk materi yang sama. Ini belum ada materi belum pernah disidik di sini. Tapi Pak, di dalam proses peradilan dinyatakan juga penetapan status tersangka dari Pak Budi Gunawan itu tidak sah. Ya, ini pra peradilan. Status, ya, dalam konteks ini, ya karena kita ketahui bahwa Hakim Sarpin juga masuk kepada substansi perkara. Ya, itu yang salah. Itu yang salah. Itu yang salah. Saya tahu. Nah, ini yang salah daripada keluarnya Hakim pra peradilan dari koridor hukum acara pidana. Ya. Ini tidak benar. Jadi tidak ada nebis in idem di sini karena belum masuk kepada pemeriksaan perkara, materi perkara. Baru pemeriksaan berwenang tidak KPK dalam melakukan penyidikan terhadap Budi Gunawan. Jadi Pak Halis melihat bahwa baik kasus gratifikasi atau kasus lain-lainnya itu KPK sama sekali tidak bisa melakukan penyelidikan. Ini menurut Sarpin. Menurut Hakim. Yang sampai sekarang final dan mengikat. Final dan mengikat. Ya. Nah, jalan keluarnya di samping agar putusan pra peradilan ini tidak mengikat kepada penyidikan, tidak menghambat penyidikan-penyidikan berikutnya, diserahkan kepada kejaksaan untuk menyidik kembali. Saya hanya tadi mengatakan, tetapi kejaksaan wajib melihat bukti-bukti yang sudah dibuat oleh KPK untuk BG. Walaupun itu tidak mengikat. Dan kejaksaan bisa melaksanakan penyidikan ini sesuai dengan temuan-temuan nanti. Tidak hanya mungkin masalah gratifikasinya, bisa saja masalah-masalah lain, gitu kan? Yang penting kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap Budi Gunawan. Oke, tapi kalau Anda melihat dari sinyal yang ada begitu pada saat konferensi pers bersama, oh ini kemungkinan akan dilimpahkan ke kepolisian karena prinsip efektivitas, karena sebelumnya sudah ada penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, dari Komisi Kejaksaan sendiri untuk mengawasi bahwa kejaksaan tidak akan melakukan hal seperti itu, artinya benar-benar bersungguh-sungguh dalam menangani kasus ini bagaimana? Yang pertama, Komisi Kejaksaan akan mendorong agar Kejaksaan Agung tidak melimpahkan perkara ini kepada kepolisian, agar masalah-masalah yang selama ini menjadi riwayat penyelesaian perkara menjadi tenang begitu. Tidak ada lagi. Kejaksaan itu lembaga yang saat ini sangat netral untuk melakukan penyidikan perkara ini. Nah, komisi hanya dua melihat ke depan kejaksaan profesional enggak dalam penyidikan perkara ini, dan kita akan lihat. Dan kita yakin sekali dari Komisi Kejaksaan bahwa kejaksaan mampu secara efektif untuk menyelesaikan perkara ini. Iya, tidak perlu ragu Jaksa Agung dengan anak buahnya untuk menyelesaikan perkara ini. Pak, kalau berdasarkan Perpres nomor 18 tahun 2005 pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa Komisi Kejaksaan bisa mengambil alih pemeriksaan atas perilaku atau dugaan pelanggaran jaksa jika dinilai kemudian aparat internal dinilai tidak bersungguh-sungguh atau ada kolusi.
jika kemudian ini langsung dilimpahkan begitu saja tanpa ada usaha menyeluruh atau sungguh-sungguh untuk melakukan penyelidikan, apakah itu bisa termasuk kategori dalam Perpres ini? Ya, tidak serta-merta seperti itu. Jadi kita akan melihat tentu detailnya gitu ya. Dan saya dari komisi pada ketika ini berpikir bagaimana perkara ini bisa diselesaikan dengan baik oleh kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki kekuatan dalam pelaksanaan penyidikan. Itu dulu. Dan tentu komisi kejaksaan akan melihat bagaimana perkembangan-perkembangannya. Tetapi komisi sangat tidak setuju bila mana kejaksaan menyerahkan perkara ini kepada kepolisian akan menimbulkan hal-hal baru lagi, menimbulkan perdebatan lagi. Kita udah capek berdebat dalam rangka penyelesaian perkara ini yang semestinya sudah selesai. Ya, oke. Saya akan coba tanyakan bagaimana komentar dari Pak Johan Budi, PLT Pimpinan KPK. Selamat pagi, Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Johan Budi. Saya ingin bertanya Pak, terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh para pegawai KPK begitu. Namun di situ ada PLT pimpinan Pak Ruki dan Pak Seno Aji di sana. Tapi sebelumnya juga ada pertemuan dengan Kapolri, Wakapolri dan juga Jaksa Agung dan juga sejumlah menteri. Nah, ini sebenarnya sikap KPK yang betul yang mana, Pak? Ini soal apa dulu misalnya? Soal pelimpahan kasus dari ya. Pertanyaannya kan beda-beda berbeda itu. Jadi yang pertama soal pelimpahan. Ya. Jadi itu proses ya sebenarnya. Jadi tidak serta-merta KPK melakukan atau melimpahkan perkara Pak Budi Gunawan kepada pihak kejaksaan. Jadi setelah peradilan diputuskan, KPK menghargai itu, hormat itu, KPK melakukan upaya hukum sebenarnya. Tidak serta-merta menerima ya waktu itu. Dan tiga itu saat Pak Bambang dan Pak Abraham masih pimpinan KPK juga, opsi memang ada beberapa, yaitu PK, kemudian kasasi, kemudian juga mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung sebagai fungsi pengawasan kepada hakim. Nah, yang dipilih waktu itu adalah opsi untuk mengirim surat ke Mahkamah Agung, kemudian juga melakukan kasasi. Waktu itu sebelum memutuskan, memang ada pro kontra, ya. Ada yang setuju kasasi, ada yang setuju melakukan PK. Ini tentu ada plus minusnya, ya, dua-duanya itu. Nah, kemudian waktu itu KPK memilih mengajukan kasasi. Ya. Nah, sebelum proses itu ke Mahkamah Agung, PN Jakarta Selatan melalui humasnya saya baca sudah menolak kasasi itu. Ya. Kemudian terjadilah diskusi panjang yang karena KPK sendiri tidak bisa mengeluarkan SP3 ya, karena KPK kan di undang-undang tidak boleh mengeluarkan SP3. Nah, terjadi diskusi apa yang mesti dilakukan, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan. Nah, kemudian opsi melimpahkan itulah perkara kepada pihak kejaksaan. Jadi menurut saya melimpahkan perkara itu juga bagian dari norma hukum ya. Jadi bagian itu kemudian dilakukan. Memang terjadi perdebatan ya waktu itu. Yang kedua, kalau soal demo pegawai, saya kira itu dinamika di KPK ya. Dan ini bukan kali pertama. KPK memang agak unik, berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya. KPK itu ada namanya wadah pegawai. Kalau di perusahaan swasta semacam serikat pekerja ya. Dan ini ada di dalam PP ya, peraturan pemerintah. Nah, dinamika itulah, kemudian ada pegawai juga. Tapi saya kira tidak semua pegawai ya, yang punya pendapat seperti itu. Tapi kita hormati, saya selaku PLT pimpinan menghormati dinamika itu yang kemudian terjadi dialog. Pak Ruki waktu itu, karena kebetulan saya lagi ada di luar ya, tidak ada di kantor, terjadi dialog yang saya kira waktu pertemuan dengan Pak Ruki ada beberapa pembicaraan dengan para pegawai ya, termasuk Pak Enjato
Seno Aji waktu itu. Saya kira saya itu selaku PLT pimpinan menghormati lah apa yang dilakukan oleh pegawai. Tapi artinya seruan dari wadah pegawai KPK jangan atau untuk tidak melimpahkan kasus ke kejaksaan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan ya Pak. Artinya pelimpahan kasus ke kejaksaan itu sudah hal yang pasti akan dilakukan oleh KPK. Sebenarnya langkah itu sudah dilakukan ya, pelimpahan itu melalui surat. Memang lampiran surat itu belum artinya ikutan dari surat itu belum kan bisa jadi diskusi juga nanti dengan pihak kejaksaan selaku yang menerima pelimpahan ya. Surat sudah dikirim. Oke, baik. Pak Johan Budi, kita harus jeda terlebih dahulu, tapi saya ingin tanyakan komentar Anda terkait pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menyatakan ada sinyal bahwa ketika ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian ini akan dilimpahkan ke kepolisian. Apa yang menjadi pandangan Anda? Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali.